Kenapa dia harus dijadikan nabi? Apa yang mukjizat, apa yang dibuat? Dia adalah nabi pertama yang harus menyampaikan pesan Allah. Ya, maksudnya berarti manusia berkembang biak pertama kali dari tempat tersebut. Betul, betul. Kenapa sekarang ini ada diversifikasi ras kita bicaranya? Ternyata Nabi Adam tuh secerdas itu, seluar biasa itu. Kenapa Nabi yang justru lebih dimuliakan adalah Nabi Muhammad, Pak Ustadz, bukan Nabi Adam? Jadi semua nabi itu akan dimuliakan. Tapi menurut penelitian zaman sekarang nih Pak Ustadz ya, makin kesini nih, makin banyak jumlah yang ateis. Tapi kalau pandangan saya beda sekali, Dok. Pastikan orang yang jadi ateis bukan muslim. Siapa yang ateis ini? Saya pun sudah keliling waktu itu, diundang dakwah ke Amerika, diundang dakwah ke Eropa. Mereka mengatakan di sini banyak orang Nasrani yang jadi ateis. Kenapa? Karena memang mereka nggak punya buku otentik. Saya akan membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bener nggak pelafalan saya Pak Ustadz? Betul. Saya itu takut salah pelafalan. Yang penting itu dibaca karena memang Allah dan Rasulnya yang perintahkan supaya berpaham dan fahami maknanya. Kalau salah-salah ucap nggak apa-apa Pak Ustadz? Beda makna nanti. Makanya Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat buat kalian. Warahmatullah itu semoga karunia Allah selalu diberikan. Wabarakatuh dan semoga keberkahan itu yang pencukupan. Oke. Pak Ustadz, saya terlalu ngeyel nggak nanya ya Pak Ustadz? Kalau sebagai muslim sejati Islam, itu boleh nggak nanyanya sekritis dan sedalam itu Pak Ustadz? Nggak masalah, selama memang niatnya ingin mengetahui. Jadi bukan niatnya untuk debat kosong atau menjatuhkan rival. Kita pengen tahu aja gitu kan, kita pengen tahu betul-betul supaya kita yakin, nggak ada masalah. Ya betul, karena kalau misalnya nggak terpuaskan, jadi rasanya kayak ada ganjelan Pak Ustadz. Itu nggak ada masalah ya Pak Ustadz ya? Nggak, Pak. Oke, hari ini kita mau belajar tentang Nabi Adam. Tapi sebelum itu, saya pengen kasih tahu kalian juga bahwa Download tahun 2026 ini dipersembahkan atau disponsori oleh punya teman saya sendiri nih, pusatemas.id. Jadi jual emas dengan rasa aman. Jadi banyak orang tuh jual emas tuh takut-takut ya, karena ada yang tipu karat, ada yang nggak jelas juga ya, ada yang suratnya hilang juga. Jadi bagi kalian semua yang suratnya hilang atau takut jual emas, nggak yakin ini berapa karat, pengen realnya berapa karena di sana ada alatnya, silakan kalian datang ke pusatemas.id. Di sana akan dicek berapa karat dan benar-benar disesuaikan dengan harga emas saat itu juga. Oke, kita akan masuk benar-benar Pak Ustadz hari ini. Cerita kita yang pertama, saya pikir semua orang tahu, saya sendiri juga tahu karena saya belajar dari SD. Tapi saya pengen tahu bedanya mungkin ya sedikit ya. Nabi Adam, kalau di agama Islam bagaimana Pak Ustadz? Boleh diceritakan singkat? Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam banyak titik dalam Al-Quran tentang prosesi penciptaan beliau. Dan bagaimana pada saat sudah diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar para malaikat sujud kepada Adam, bukan bentuk ketundukan pada Adam, tapi ketundukan kepada Allah. Kurang lebih rasionalnya seperti umat Islam sekarang kalau sujud sholat menghadap Ka'bah, bukan karena Ka'bah tapi karena perintah Allahnya. Setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari tulang rusuknya istrinya, Hawa, dan ditempatkanlah di surga. Namun pada saat selesai prosesi penciptaan tersebut, tentu secara fisik ini Nabi Adam kurang lebih disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu situ nadhira, 60 siku ke langit. Ya kalau kita hitung sekarang 27-28 meter. Oh, ya sangat besar. Seperti raksasa ya berarti? Ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, manusia itu menjelang hari kiamat terus memendek. Nanti pada saat kita meninggal semuanya, kata Nabi SAW, orang yang meninggal itu, semua jasadnya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya yang darinya Allah akan bangkitkan kembali. Nah kalau dibangkitkan nanti di hari kiamat untuk dihisap oleh Allah di timbangan amal baik, amal buruk, kita akan dikembalikan sesuai dengan postur ayah kita Adam 60 siku. Jadi jasad ini hanya dipinjamkan sementara. Nanti kita akan punya jasad baru tapi ruhnya tetap sama. Oke. Jadi Adam tadi itu besar tinggi 28 meter. Kurang lebih ya. Oke. Lanjutkan Pak Ustadz. Oke. Terus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan awal sekali diciptakan.
Setelah jasadnya diciptakan dari tanah, Allah tiupkan ruh. Nah, pada saat tiba di hidung Nabi Adam sempat bersin. Lalu beliau mengatakan Alhamdulillah, memuji Allah kita. Sampai selesai ciptaan tersebut, lalu Nabi Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi sekelompok malaikat, lalu mengucapkan salam kepada mereka. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan di saat itu, iblis yang merupakan golongan jin sedang ada di langit. Dan di masa itu, pintu langit masih terbuka. Sehingga jin-jin ini masih bisa bertemu dengan malaikat dan mengetahui apa yang Allah instruksikan untuk penduduk bumi. Nah, karena waktu itu iblis berharap dia bisa menjadi kandidat pemimpin di bumi. Karena waktu itu jin-jin sudah ada, jin diciptakan sebelum manusia gitu ya. Maka dia waktu mendengar Allah bilang, kalau saya tiupkan ruh pada ciptaanku ini, maka sujudlah kalian dan aku akan jadikan dia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka iblis merasa, wah berarti nanti saya sudah nggak terpilih gitu ya. Maka dia membangkang, dia nggak mau sujud. Lalu Allah tanya, apa yang menahan kau untuk sujud? Dia mengatakan, engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah dan aku lebih baik dari dia. Tapi Allah tahu bahwasanya dia niatnya membangkang. Maka di saat itu pun Allah marah pada iblis. Setelah itu Allah tinggalkan Adam dan istrinya Hawa di surga dan dibolehkan makan apa saja di surga. Serta dalam beberapa riwayat disebutkan awal penciptaan Nabi Adam itu seluruh tubuhnya itu terlindungi dengan lapisan yang mengeluarkan cahaya. Tepatnya seperti kuku kita ini. Oke. Ya, jadi seluruhnya itu diistilahkan dengan pakaian Nabi Adam. Jadi seperti kuku di seluruh tubuh. Sekarang tersisa cuma di ujung-ujung jari kaki dan tangan. Oke. Kayak kutikula ya. Ya, Kalau jadi kita bilang dulu ya. itu semua begini. Nabi Adam itu seluruh Kulit tubuhnya. kita semua seperti ini. Ya, dan bercahaya. Oke. Nah nanti setelah Nabi Adam AS masuk ke dalam surga, ya, maka iblis dan Allah mengatakan, boleh nikmati saja kecuali satu pohon ini. Sebagian orang ada yang mengatakan namanya pohon khuldi. Padahal sebenarnya pendapat ulama yang paling kuat bukan namanya pohon khuldi. Karena khuldi artinya kekal. Iblislah yang membisikkan, karena dia cemburu, iri pada Adam, dia mengatakan, hai Adam, Allah tidak larang kau makan buah ini kecuali kalau kau makan kau akan khuld, akan kekal. Itu maknanya khuld, itu bahasa dari iblis sendiri. Maka Nabi Adam pun tergoda, setelah Hawa pun istrinya mengatakan kita coba saja, begitu makan dari buah tersebut, maka datanglah hukuman Allah kepada keduanya. Bermula dari terlepasnya pakaian mereka. Yang tadi yang seperti kuku bercahaya itu hilang. Semua tersisa di ujung-ujung jari saja. Oke. Akhirnya mereka menutup badan mereka dengan daun-daun dari surga. Kemudian hukuman yang selanjutnya adalah karena mereka melanggar, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi. Ya. Nah, pada saat itu terpisah antara Adam dan Hawa. Ya. Khilaf di antara ahli sejarah dan ulama tentang di mana Adam turun, di mana Hawa turun. Tapi intinya mereka ketemu di satu lokasi namanya Muzdalifah di wilayah Mekah. Nah setelah mereka ketemu, mereka mengucapkan doa yang masyhur. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak maafkan kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah pun akhirnya memaafkan Adam pada saat itu. Dan Allah mengatakan bahwasanya iblis ini adalah musuhmu karena dia memang berusaha untuk bertekad untuk menyesatkan Adam dan keturunannya karena dia tidak bisa jadi kandidat pemimpin di muka bumi. Maka pada saat itu pun terjadilah estafet kehidupan manusia. Pak Ustadz, tapi cerita itu kita tahunya dari mana? Ini kan cerita kan lengkap dan rinci sekali Pak Ustadz. Siapa yang menceritakan hal ini? Nggak mungkin kan iblis atau malaikat menceritakan. Ya, Allah menceritakan dalam Al-Quran. Itulah fungsinya kitab suci turun. Menceritakan kepada kita cerita-cerita yang kita tidak tahu. Itulah kitab dari Allah. Makanya berarti cerita itu diceritakan suara ke Nabi Muhammad dan itu dituliskan di dalam Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran penyampaian wahyunya melalui beberapa proses. Ada yang Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril pemimpin malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi bisa dengan penyampaian lisan sehingga Nabi Muhammad SAW dengar. Kadang-kadang Nabi melihat dalam mimpi. Kadang-kadang beliau mendengarkan seperti suara lonceng yang keras. Nah itu berarti beliau sudah menerima wahyu. Lalu kemudian tertuangkanlah dalam Al-Quran. Oke. Pak Ustadz, tapi kenapa ada perbedaan antara sains
Dan juga apa yang diceritakan di dalam entah itu Injil ataupun juga Al-Quran ini ya tentang Nabi Adam ya. Kenapa ada perbedaan? Contohnya ketika manusia pertama kali dibuat. Manusia kan dibuat pada hari ke-6 ya kalau saya nggak salah ya Pak Ustadz ya. Dan diciptakan Adam dengan besarnya 28 meter tadi ya. Seperti manusia. Sedangkan kan kalau misalnya kita lihat teori penciptaan manusia, itu sudah terjadi jasad renik terlebih dahulu. Bukan seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan juga kalau di dalam sains, itu ada yang dinamakan dengan homo sapien. Bukan manusia Pak Ustadz. Bagaimana Islam menjelaskan ini? Jadi sebagai orang yang beriman, kita memang menjadikan rujukan utama itu Al-Quran. Sains dan perkembangannya itu bukan kita jadikan rujukan, tapi dia pelengkap. Karena Al-Quran baku tidak akan berubah, sementara sains bisa berubah-berubah. Dengan perkembangan teknologi lebih canggih nanti akan lebih banyak lagi penelitian-penelitian penemuan yang berbeda. Kalau Al-Quran tidak seperti itu. Dia baku, dia turun begitu dan dia adalah penyampaian dari Sang Pencipta Allah, maka dia jadi rujukan utama. Sehingga sains-sains ini bagi orang Islam adalah pelengkap. Kalau sesuai dengan Al-Quran kita iyakan, kalau tidak maka kita mengatakan tetap Al-Quran yang benar. Dan terbukti sekarang sudah cukup banyak para ilmuwan muslim, seperti diantaranya namanya Dr. Abdul Daim dari Mesir. Beliau khusus buat channel di YouTube itu tapi dalam bahasa Arab. Itu sains dan Al-Quran. Jadi terlalu banyak penelitian sekarang yang ditemukan ternyata Al-Quran sudah menyebutkan jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya, itu banyak sekali. Dr. Zakir Naik, kan Dr. Richard pernah ketemu ya. Beliau menceritakan tentang salah satu dokter spesialis kulit, profesor, seingat saya dari Muay Thai, masuk Islam itu karena dia pada saat menjelaskan tentang penemuan dia, ternyata rasa sakit manusia itu berada di urat-urat saraf yang berada di bawah kulit. Oke. Sehingga kalau disuntik sebenarnya yang dibuat kaku ataupun itu adalah urat-urat saraf itu sehingga dia seperti kebal tidak merasa apa-apa. Nah pada saat dia menyampaikan itu ada seorang dokter muslim yang mengatakan kalau itu yang Anda anggap penelitian Anda terbaru maka kami pastikan dalam Islam, dalam Al-Quran sudah disebutkan dari 1400 tahun yang lalu lebih ada ayat yang berbicara tentang masalah penemuan Anda. Maka profesor itu bingung, yang mana? Coba buktikan. Lalu datangkanlah Al-Quran, terjemahan dalam bahasa Inggris, itu surah An-Nisa. Dia sehingga saya 59, Allah menggambarkan tentang ahli neraka. Allah bilang, kullama nadidat juluduhum, setiap penghuni neraka itu kulit mereka terbakar, badalnahum juludan ghaira liyadzuqul adab. Kami ganti dengan kulit baru, supaya mereka rasa dengan rasa sakit yang baru. Penelitian ini nih, yang diadakan oleh profesor ini, terbukti dalam Al-Quran sudah dikatakan, memang sakit itu adanya di kulit dan urat sarafnya itu. Oke. Nah seperti itu. Ini contohnya. Dan cukup banyak sekali penelitian-penelitian di masa sekarang itu, kalau ditarik, ternyata ditemukan Al-Quran sudah menjelaskan sebelumnya. Makanya Al-Quran itu dia baku. Dia Saya setuju. kitab suci yang dia harusnya jadi rujukan utama. Dari situlah sebenarnya ilmu yang pengetahuan bisa kita kembangkan. Sementara sains itu bisa saja dikembangkan, tapi bisa teorinya salah. Terbukti banyak sekali sains ataupun penelitian yang dianggap itu sebuah penelitian, setelah 100 tahun ke depan ternyata terbukti itu tidak benar atau keliru teorinya dan diperbaharui lagi. Sementara Al-Quran tidak pernah ada seperti itu. Apa yang disampaikan sekarang belum ditemukan, maka akan ditemukan 10, 20 tahun, 30, 100 tahun ke depan ternyata betul sama. Gitu. Oke, tapi bagaimana cara Islam sendiri menanggapin untuk sains yang benar-benar berbeda seperti penciptaan manusia seperti tadi Pak Ustadz? Itu kan sudah diteliti bertahun-tahun dan cukup banyak bahwa teori evolusi itu benar-benar ada. Bahwa manusia itu adalah dari Homo sapien asalnya. Itu bagaimana Islam menanggapinnya Pak Ustadz? Kan terkesan jadinya pilih-pilih yang sama, oke, yang nggak sama, wah ini belum tentu benar nih. Padahal sudah diteliti sekian panjang waktu Pak Ustadz. Walaupun diteliti. Sekarang penelitian manusia itu yang diadakan oleh Darwin kan. Teori evolusi itu terlalu banyak bantahannya dok. Terlalu banyak bantahannya. Salah satunya gini. Pernah terjadi dialog antara, ini sebenarnya orang-orang Nasrani, kelompok yang menolak teori Darwin di Amerika dengan pendukung teori Darwin. Mereka ribut nih sampai masuk ke pengadilan. Hakimnya bingung, gimana caranya menengahi orang yang berselisih dalam keyakinan. Kalau produk masih bisa dipecahkan, tapi ini keyakinan. Satu mengatakan manusia dari kera, satu mengatakan manusia bukan dari kera. Gimana mempertemukan? Tiba-tiba hakimnya bilang begini, ini kejadian nyata. Dia bilang gini aja. Dia muncul ide,
yang mengaku keturunan kera silakan ke kiri saya. Semua yang dukung teori Darwin tidak mau mengaku turunan kera. Loh, karena itu kalau dia ngaku berarti dia ngaku dari kera. Kita tidak mau mengaku itu, kalau kita dari Adam. Kan gitu. Oke. Kita sudah tahu Nabi Adam dari tanah, selesai. Dan dari populasi manusia 7,5 miliar seluruh dunia ini, di muka bumi ini, kurang lebih 6 miliar dok agama profetis. Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Ini semua yakin manusia dari Adam. 1,5 miliar sisanya itu masih terpecah. Ada ateis, dan ada Hindu, ada Buddha, banyak pecah-pecah. Ini jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang yang yakin. Yang mana kita mau dahulukan nih? Keyakinan sekian banyak orang, atau orang yang masih mengatakan ini penelitian dan ini penemuan dan segala macam. Tapi menurut penelitian zaman sekarang nih Pak Ustadz ya, makin kesini nih, makin banyak jumlah yang ateis. Kita lihat negara-negara aja. Kalau di Indonesia kan kebetulan, kalau saya baca penelitian terbaru, orang Indonesia ini luar biasa. 93% orang Indonesia percaya akan Tuhan. Sedangkan orang di luar negeri Pak Ustadz, ada yang bahkan 14%. Ada negara yang 14% percaya akan Tuhan. Jadi makin banyak negara yang makin ateis, dan kalau kita melihat data makin banyak orang yang ateis nih gara-gara ilmu pengetahuan nih. Salah satunya ya teori penciptaan manusia, teori penciptaan bumi, bahwa kita juga setelah diteliti bahwa yang diciptakan pertama kali itu adalah bakteri loh, renik, bukan manusia. Tapi kalau pandangan saya beda sekali dok. Jadi yang pertama gini, kita kan bicara tentang masalah lingkup agama Islam ya. Pastikan orang yang jadi ateis bukan Muslim. Tidak akan mungkin terjadi. Karena Muslim itu punya rujukan otentik, Al-Quran. Mereka sangat yakin itu benar dan tidak pernah berubah. Dan itu betul, selalu dipegangin. Saya bilang tadi, di semua benua, waktu episode kita yang sebelumnya kan saya bilang, semua benua di muka bumi ini, yang hafal Quran akan sama ayatnya, akan sama surahnya. Tidak ada perbedaan, dari dulu sampai sekarang, turun-temurun. Jadi itu tidak pernah berubah, dia otentik sekali, makanya tidak ada yang ateis. Siapa yang ateis ini? Saya pun sudah keliling waktu itu, diundang dakwah ke Amerika, diundang dakwah ke Eropa. Mereka mengatakan di sini banyak orang Nasrani yang jadi ateis. Kenapa? Karena memang mereka nggak punya buku otentik. Yang pertama, Injil itu selalu ada revisi. Terbit lagi, revisi terbaru, edisi terbaru. Makanya tidak ada yang bisa menghafal Injil seperti dihafalnya oleh anak-anak Muslim. Karena memang mereka ada revisi. Ada dimasukkan perkataan manusia. Ini kalau Al-Quran betul-betul otentik tidak ada. Satu sisi. Sisi yang lain, memang sedikitnya sentuhan-sentuhan secara spiritual yang membawa pemahaman tentang keesaan Allah. Sehingga orang misalnya kalau orang ke gereja cuma seminggu sekali, dan itu pun datang ritual tertentu, habis itu mereka pergi, seminggu itu mereka kosong lagi, gitu kan. Sementara umat Islam satu hari sholat 5 waktu. Antara azan dan iqamah ada doa mustajab, dianjurkan mereka berdoa. Keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, pakai baju berdoa, mau tidur berdoa, semua berdoa. Sehingga hubungan mereka sama Allah itu kental sekali. Jadi tidak akan mungkin ateis, karena dia tahu ada Tuhannya. Belum lagi dia kalau butuh apa-apa, dia berdoa, dia lihat faktanya. Minta kesembuhan, Allah kasih kesembuhan. Minta rezeki, Allah kasih. Minta jodoh, Allah kasih. Mungkin tinggal masalah waktu. Ada orang yang dikasih cepat, ada orang yang tidak dikasih cepat. Lebih ke situ gitu. Dan memang Allah menciptakan sebuah sistem namanya sunnatullah. Sistem yang Allah buat. Kita tidak bisa keluar dari sistem ini dok. Contoh misalnya, saya lagi sakit, saya minta ya Allah tolong sembuhin saya. Apakah Allah akan lempar obat dari langit? Jawabannya tidak. Ya Allah mudahin jodoh buat saya. Apakah Allah akan lemparin manusia dari langit? Jawabannya tidak. Ya Allah mudahin rezeki buat saya. Apakah Allah akan lemparin duit dari langit? Jawabannya tidak. Dari mana? Sistem itu. Allah buat nanti melalui sistem tersebut kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Misal contoh saya sudah berdoa di malam hari, ya Allah tolong sembuhin saya. Besok saya ketemu Dr. Richard, kita ngobrol-ngobrol secara umum lah, bisnis atau acara yang lain. Terus kemudian tiba-tiba saya bilang, dok kok saya udah seminggu ini sakit kepala ya, gini-gini. Oh dokter bilang, coba deh, kayaknya obat ini cocok nih. Coba-coba. Nah, ini jawaban doa nih. Responnya dari situ. Misalnya jodoh, tiba-tiba aja ada yang tawarin nikah sama anaknya, ada yang suka. Pekerjaan tiba-tiba ada yang tawarin bisnis, gabung di perusahaan. Itu semua adalah jawaban. Nah seperti itu. Nabi Adam ini adalah seperti yang diceritakan dalam Al-Quran ya. Tidak seperti yang dalam sains. Pertanyaannya, kenapa dia harus dijadikan Nabi? Apa yang mukjizat, apa yang dibuat? Dia adalah Nabi pertama yang harus menyampaikan pesan Allah. Dan yang menyampaikan pesan dari Allah namanya Nabi. Kan begitu. Anak cucunya, anak keturunannya, Nabi Adam itu dikaruniai 20 orang anak. 20 laki-laki, 20 perempuan. Dan umumnya lahir kembar.
Nah seperti itu. Nah dari situlah beranjak berkembang manusia. Dari mana anak-anaknya semua mengetahui apa yang Allah inginkan tentang surga dan neraka misalnya. Maka Nabi Adam menyampaikan, disitulah dia dinobatkan jadi Nabi. Tapi Adam tidak membuat mukjizat sama sekali, dan menurut saya ya Pak Ustadz ya, dari yang saya baca pendek, bahkan Adam tidak memberikan prestasi sama sekali. Anak cucunya saling membunuh satu sama lain Pak Ustadz. Nah kita harus lebih hati-hati dok kalau bicara masalah Nabi ya. Karena kalau kita mengatakan tidak ada prestasi itu keliru. Yang pertama sekali prestasi Nabi Adam alaihissalam itu yang sangat nyata. Begitu Allah ciptakan, waktu Allah mau tiupkan ruh, dalam Al-Quran digambarkan bagaimana malaikat bilang, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana sekarang yang terjadi pada jin-jin, karena jin sudah ada. Mereka saling berperang, saling membunuh. Allah mengatakan, aku lebih tahu terhadap itu semuanya. Lalu kemudian pada saat Allah sudah ciptakan pun, Allah mengatakan, wa'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajarkan Adam nama segala sesuatunya. Sehingga pada saat itu, Nabi Adam tahu nama semua benda di langit, tahu nama semua malaikat, ya, tahu nanti nama keturunannya. Oh, semuanya Nabi Adam tahu. Makanya berbicara tentang kisah manusia harus beranjak dari kisah Nabi. Ini real ceritanya di sini. Siapapun yang mencari cerita manusia bukan dari Nabi, maka akan terjadilah rekayasa dan teori yang sangat banyak. Di antaranya tadi evolusi itu. Sehingga harus menggambarkan, oh manusia itu gak mungkin bentuknya begini. Harus dari kera, rontok bulunya, bungkuk, lalu lurus berdiri, kemudian tiba-tiba menjadi manusia. Nah ini termuncul kenapa? Karena mereka tidak mulai dari kisah para nabi-nabi. Nabi Adam bukan makhluk yang Allah ciptakan, seperti yang kita gambarkan sebagian orang bilang ada primitif, tidak ngerti apa-apa. Nabi Adam adalah makhluk yang sangat sempurna. Sampai sebagian ulama mengatakan begini, kalau Nabi Adam hidup di masa sekarang, beliau tidak akan kesulitan untuk bicara sama semua anak cucunya. Bahasa Cina bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris. Itu Allah sudah ajarkan semua dari awal diciptakan. Oh, berarti secerdas dan Iya. bahkan tahu nama malaikat, mengenal. Semua. Makanya setelah Nabi Adam menyampaikan nama-nama benda-benda di langit dan semua nama-nama malaikat, maka malaikat hanya mengatakan kepada Allah, sesungguhnya ya Allah, memang engkau lebih tahu daripada kami. Oh, pantas. Karena itu beliau adalah nabi. Iya. Dan akhirnya Nabi Adam turun di muka bumi, lalu mengajarkan kepada anak cucunya. Nah, gitu. Nanti di episode Nabi Idris itu adalah nabi yang ketiga dari 124.000 nabi ya. Oke. Bukan yang 25. Karena kalau 25 itu berarti nama yang disebut secara langsung. Nabi Adam itu punya anak nanti yang dinobatkan jadi nabi namanya Syith. Syith ini diberikan 50 kitab dari 104 kitab yang Allah turunkan. Dan di umur Nabi Adam 600 tahun, Nabi Idris dilahirkan oleh Allah SWT. Jadi dia mendapatkan 400 tahun dari hidupnya Nabi Adam. Nabi Adam umurnya 1000. Nah Nabi Idris diutuslah pada saat itu. Dan Nabi Idris ini melanjutkan estafet ilmunya Nabi Adam. Oke. Semua metode menulis, metode mempelajari timur, barat, utara, ini itu kemudian keterampilan menjahit, sehingga terjahitlah baju perang, baju-baju yang dipakai itu dari Nabi Idris. Pak Ustadz, nah ini saya harus bertanya nih Pak Ustadz. Nabi Adam ini adalah orang yang spesial, yang luar biasa. Orang yang cerdas juga, mengetahui nama-nama malaikat di langit, mempunyai banyak skill dan lain sebagainya. Ini sangat tidak cocok dengan ada kehidupan zaman batu. Kalau kita ngomong pun manusia pada ini ya, reliefnya ya, ada zaman batu pada waktu itu, bahkan belum mengenal api sama sekali. Bahkan belum bisa bertutur kata untuk kita berkomunikasi sama satu sama lain, juga berikan peragaan dan lain sebagainya. Ini kan sangat berbeda sekali dengan apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz. Itu salah satu informasi yang diberitakan oleh orang yang kita belum tahu kebenarannya. Oh ada manusia di masa batu, mereka masih primitif, mereka masih begini. Buktinya apa? Oh buktinya ada tulisan begini dan begitu. Dok, kalau kita adakan sekarang mengikuti perkembangan teknologi, para ilmuwan kaget melihat beberapa ukiran yang ada di piramidanya Fir'aun yang menunjukkan betapa besarnya dan canggihnya teknologi di masa itu. Di antaranya mereka menyusun batu yang begitu berat di piramida itu, yang satu batunya saja sekian ton. Kalau tidak punya alat teknologi kayak sekarang bagaimana bisa? Saya sepakat. Tapi kan bukan artinya manusia zaman batu, manusia zaman perak itu tidak ada. Bisa saja mungkin itu sekelompok manusia yang kecil. Tapi kalau mau real belajar dari Nabi, kita kan sekarang mau belajar sejarah Nabi nih.
saya perlu batasin dok, bahwasanya kalau mau mempelajari nanti dengan terus estafet kisah Nabi ini kita pelajari nanti akan menuju ke titik penjelasan lebih real. Saya pribadi juga mengambil poin dari situ bahwasanya memang awal kisah manusia memang harus dari manusia pertama, Nabi Adam. Dan Nabi Adam sudah diciptakan Allah sempurna, mengetahui segala sesuatunya, dan kemudian dia menjadi pemimpin di muka bumi. Gitu. Sehingga pemimpin di muka bumi artinya dia akan lebih canggih dan lebih baju daripada jin yang sudah ada. Berarti manusia ini kalau dari cerita Al-Quran tadi, berarti dari yang lebih pintar, kita itu makin turun malah derajatnya, makin berkurang intelektualnya. Sebenarnya bukan makin berkurang, tetapi dia terus berlanjut estafetnya. Cuma kita tidak bisa mengatakan, oh Nabi Adam itu berarti manusia yang tidak tahu apa-apa. Tadi seperti dokter bilang misalnya, bahkan tidak punya andil sama sekali. Tidak, itu keliru. Justru kita semua dari Nabi Adam. Kalau bukan Nabi Adam, dari mana kita semuanya ada? Makanya dikatakan kita ini Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Berarti kita semuanya dari keturunan satu. Dan itu memang Allah sudah ciptakan sempurna. Gitu. Oke. Ya, seperti itu gambarannya. Pak Ustadz, sebenarnya kalau dari sini kan ada sedikit perbedaan, tapi saya coba menerima apa yang disampaikan apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Tapi sebenarnya kan kita tahu bahwa evolusi itu benar-benar ada. Teori evolusi itu benar-benar ada. Oke, kita kesampingkan manusia. Jadi yang tidak bisa kita terima ini adalah teori evolusi manusia atau teori evolusi secara keseluruhan, Pak Ustadz? Keseluruhan. Sebagai contoh misalnya gini, evolusi yang lain, yang Darwin kembangin. Hewan-hewan yang burung misalnya, dari hewan air. Di buku dia digambarkan tuh, bagaimana ikan itu keluar, terus muncul sayapnya, terus bisa terbang. Sebagai contoh, misalnya, dia selalu ilustrasikan. Ada satu yang menarik di bukunya Darwin, dia bilang begini, saya terus muak di saat saya melihat burung merak yang menghadang jalanku, karena aku tidak tahu dari mana asalnya. Apa maksudnya perkataan ini? Satu waktu, Darwin itu keluar, ingin belajar, mengajar murid-muridnya, dan dia selalu benda yang dia lihat atau makhluk yang dia lihat, dia coba ilustrasikan supaya ada membenarkan teori evolusi itu. Maka yang terjadi adalah dia lagi jalan terus ada burung merak lewat di depan dia, kemudian mengepakkan ekornya. Kan kita tahu indah sekali ya. Itu saja, enggak buat apa-apa, enggak diserang, enggak apa. Lalu pergi. Darwin pada saat itu berpikir terus, dari mana hewan ini? Karena evolusi itu harus ada sebelumnya. Baru muncul hewan ini. Dia terus mencari tahu dan dia tidak temukan. Di bukunya sampai dia wafat masih ada bahasa membahasakan, mengatakan bahwasanya saya terus muak mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Terbukti juga, saya pernah lihat dokumenter sebuah fakta ilmiah. Nanti insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya tidak ingat sekarang, tapi kalau saya ketemu saya akan sampaikan ke Dr. Richard. Jadi pernah pendukung teori evolusi ini mendatangkan satu tengkorak. Yang dianggap itu tengkorak manusia. Dan itu mirip sekali sama muka kera. Mirip sekali. Mungkin rahangnya lebih maju gitu kan. Dan itu dipercaya sekitar 100 tahun. Setelah 100 tahun, didatangkanlah dengan berkembangnya teknologi lebih canggih, terbukti itu ternyata itu adalah rekayasa. Dan itu betul-betul menghantam wajah para pendukung teori evolusi itu. Oke. Itu nanti akan saya datangkan dokumenternya. Jadi Islam tidak sepakat dengan evolusi ya? Iya. Karena bukan hanya evolusi manusia, tapi evolusi secara keseluruhan. Ya, karena gini juga. Salah satu fakta ilmiah yang sekarang para ilmuwan muslim temukan, capung yang sudah ribuan tahun yang lalu, ditemukan fosilnya, dan dilihat komposisinya sama dengan capung yang sekarang. Kalau evolusi itu ada, dia harus terevolusi dia dari sebelumnya, gitu kan. Tapi di benda sama ini. Semut-semut yang ada, itu sama saja. Ini sama saja. Ayam, sapi. Artinya ini aja nih generasinya sama gitu. Oke. Ya. Artinya untuk memastikan evolusi itu pasti ada gini-gini. Ya itu teori orang kembangkan. Tapi dia nggak bisa memaksakan itu semua adalah otentik dan itu pasti benar. Karena terlalu banyak hal yang membantah masalah itu. Oke. Yang Islam tidak sejalan dengan itu. Pak Ustadz, saya pengen tanya. Tadi kan dari cerita Pak Ustadz, Nabi Adam turun ke bumi bertemu di Musdalifah. Musdalifah itu di wilayah Mekah. Sekarang kalau jemaah haji melakukan ibadah haji, salah satu rangkaian ibadah mereka menginap di daerah Musdalifah namanya. Oke, itu di daerah negara Arab. Di Mekah. Berarti manusia pertama itu adalah keturunan Arab Saudi. Artinya secara penampakan ras adalah Arab. Enggak. Sedangkan kalau misalnya kita... Bukan. Waktu itu belum bisa kita katakan itu ini Jazirah Arab,
ini adalah benua Eropa. Nabi Adam turun di lokasi yang Allah izinkan. Nah kebetulan memang turunnya ada yang mengatakan turun di India, di benua India, terus hawanya di Jazirah Arab, kemudian mereka ketemu di wilayah Muzdalifah. Itu sekarang kita katakan Jazirah Arab. Sekarang di masa itu memang itu adalah sebuah lokasi bagian daripada bidang bumi ini gitu. Ya, maksudnya berarti manusia berkembang biak pertama kali dari tempat tersebut. Betul, itu betul. Menurut Islam dari tempat tersebut. Betul. Ya, nah, ini kan kita kan dari Adam dan Hawa, Pak Ustadz. Kenapa sekarang ini ada diversifikasi ras kita bicaranya? Orang Cina dengan kulitnya seperti ini, matanya sipit, orang Arab seperti ini, orang bule tinggi, orang Indonesia dengan kulitnya yang sawo mateng. Ada diversifikasi ras di sini, Pak Ustadz. Sedangkan kalau misalnya kita benar dari Adam dan Hawa, artinya kan harusnya kita satu semua. Harusnya kembar gitu. Ya paling nggak serupa semua. Sekarang serupa. Gak ada yang hidungnya pesek, semuanya mancung. Bukan, tapi kan kita sama, judulnya laki-laki sama semua. Dr. Richard misalnya turunan China, saya turunan Arab. Tetap judul kita laki-laki dong. Beda casing. Tapi kita sama, gitu kan. Perempuan sama, mau orang Arab, orang bule, judulnya perempuan. Sama juga, maaf dada dan segala, sama perempuan, cuma bedanya di casing. Itu membuktikan kemahabesaran Allah. Allah mampu menciptakan varian yang berbeda, tapi dari orang yang sama. Nah, itu bagaimana Islam menjelaskan hal tersebut, Pak Ustadz? Kalau misalnya teori evolusi ditolak nih, tapi diversifikasi ras itu real adanya. Kita lihat, memang orang bule rambutnya kuning, memang orangnya lebih tinggi. Ya, kalau nanti kita akan bahas di Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu kan terjadi banjir besar. Sampai sekarang difilmkan di barat bahkan gitu ya, tapi dikemas, direkayasa sebagian gitu. Tapi yang jelas banjir Nabi Nuh itu tidak asing bagi manusia. Di masa itu terjadi kiamat kecil. Karena semua muka bumi tenggelam dan yang selamat hanya di kapal Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam punya 4 orang anak. Dan dari sinilah semua ras dunia tersebar. Ya. Nanti itu ada yang memang turunannya mata-matanya sipit. Itu memang ada daerah Bukhara, Rusia, Cina, itu memang ada. Tapi mereka dari turunan sama. Kemudian ada yang turunan Arab, yang itu satu suku itu Arab, kemudian orang-orang Yahudi sekarang Bani Israel, itu mereka kayak satu ras sendiri. Yang dari Afrika juga sendiri. Kuasa Allah SWT memang dibuat seperti itu. Begini rasionalnya, Dok. Pernah ada satu orang sahabat Nabi datang dan dia mengatakannya, Rasulullah, saya sama istri saya kulitnya begini. Maksudnya kulitnya dia putih, agak putih. Tapi istri saya ini melahirkan anak beda. Dia merasa khawatir. Anak siapa itu? Ya, dia khawatir. Maka Nabi SAW tanya begini, kau punya unta nggak di rumah? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Satu pasang. Ada anaknya nggak? Ada. Anak, kebetulan unta dia yang pasangan jantan betina ini punya anak sekitar 3 atau 4 ekor. Kata Nabi SAW, apakah anak-anaknya sama dengan warna orang tuanya? Kata dia tidak. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang mungkin dari jalur nasabnya. Mungkin ada sel-sel yang memang itu berkembang. Karena kan tanah itu macam-macam warnanya kan. Ada merah, ada hitam, ada tanah liat kan. Dan Nabi Adam itu waktu diciptakan dari tanah, dari semua komponen tanah yang ada. Sehingga ada yang hitam, ada yang merah, ada yang tanah kayak padang pasir, warnanya kayak krem-krem. Itu semua digabungin, itulah komposisi tanah yang dibuat Nabi Adam. Sehingga semuanya bisa saja berwarna-warni keturunannya. Keturunan, Itu penjelasannya. Berarti diversifikasi ras itu diakui dan ada karena itu ya. Karena pembentukan tanah tadi ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, saya pengen tanya kayak gini ya. Ini pertanyaan sejuta umat ini. Hawa bukan Nabi ya Pak Ustadz ya? Istri. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Itu real atau imajinasi? Real. Begitu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah menciptakan Adam dari tulang rusuknya. Gitu. Apa itu artinya Pak Ustadz? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, bisa menciptakan dari apa saja gitu ya. Sehingga pada saat Allah saya ralat dulu. Bukan dari hadis Nabi SAW, tapi ada ayat Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Itu ya. Hai sekalian manusia,
patuh dan tunduklah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya, Hawa alaihissalam. Maka ada ulama yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, dan juga seingat saya Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya memang Nabi Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, seperti itu penjelasannya. Dan itu hampir disepakati oleh umumnya ulama, bahwasanya memang Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Prosesi penciptaannya Allahu a'lam, tidak semuanya secara detail terincikan. Tapi intinya Hawa terciptakan. Artinya apa Pak Ustadz? Apakah Hawa itu diciptakan untuk bersama menemani Adam atau tercipta untuk sebagai pasangan Adam? Gabungan dua-duanya, tentu bersama dan pasangan gitu kan. Karena dengan pasangan itulah turun-temurun manusia terjadi. Dan sampai sekarang kita lakukan estafet yang sama kan. Dr. Richard kalau mau punya anak nikah, ya kan, harus ada pasangan perempuan. Laki-laki sama laki-laki tidak akan punya keturunan. Perempuan sama perempuan harus laki-laki dan perempuan. Makanya Allah bilang dalam ayat lain, hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dari laki dan perempuan. Memang ini dua jenis yang Allah ciptakan. Manusia pertama namanya Adam, laki-laki, yang perempuannya adalah Hawa. Dan Hawa tercipta dari rusuknya Adam. Begitu. Itu ada lagunya ya, lagu Dewa ya kalau nggak salah ya. Tapi itu memang benar, berarti kalau misalnya kita punya pasangan kita itu adalah rusuknya kita. Bukan, itu khusus Hawa. Kalau kita ini sekarang sudah pengembangbiakan. Oke. Ya. Jadi itu salah ya Pak Ustadz ya. Kalau jadi jangan ada orang puitis, kamu adalah tulang rusukku kayak gitu. Itu salah Pak Ustadz. Kalau itu keliru. Karena nanti kalau dia cerai dia bilang, wah tulang rusuk saya pergi. Lucu banget. Terus kalau poligami ini kayak gimana rusuknya Pak Ustadz? Nah, iya. Kalau selingkuh rusuknya kayak gimana juga Pak Ustadz? Makanya bukan itu. Jadi yang benar adalah cuma Hawa. Lucu lagi. Sisanya perkembangbiakan. Itu enggak ya Pak Ustadz ya? Enggak. Berarti itu hiasan puitis dari pencipta lagu atau pujangga saja, bahwa Hawa istri atau pasangan kita itu tercipta dari rusuk kita. Padahal enggak seperti itu. Itu hanya terjadi pada Hawa seorang. Untuk selanjutnya tidak ada penanda satupun yang mana rusuk kita itu tidak ada. Pak Ustadz, ini kan selalu ada kata-kata manusia itu adalah tempatnya dosa. Apakah itu karena Nabi Adam memakan buah terlarang tersebut? Saya tidak setuju dengan perkataan itu ya. Karena kalau kita katakan manusia tempat dosa, berarti tempat dosa itu kan kalau kita misalnya rumah, tempat tinggal. Begitu tempat kita akan selalu ada dan berdiri situ dan segala macam. Itu seakan-akan manusia ini kalau dikata tempat dosa berarti akan selalu ada kesalahan. Setiap kali ini pemimpin kita di atas mimbar selalu ngomong ya kita kan manusia tempat di mana selalu ada dosa. Bukan. Jadi bukan gitu. Kita manusia bisa saja melakukan kesalahan. Itu benar. Tapi tempat dosa ini nggak benar. Iya kan? Artinya gini, kenapa kita nggak bilang manusia itu tempat ketaatan kepada Allah? Allah ciptakan untuk beribadah. Lebih bagus itu ya. Nah iya, dan bisa saja melakukan kesalahan. Sebab terbukti Nabi Adam buat salah satu kali. Setuju. Hanya makan buah, selebihnya ketaatan. Kan gitu. Jadi jangan dibilang tempat. Selebihnya berarti Nabi Adam itu ketaatan semua ya Pak? Iya, semuanya. Apalagi setelah beliau bertaubat, itu semuanya. Sampai beliau wafat. Jadi kalau ada dosa apa yang namanya, dosa turunan atau dosa warisan yang manusia itu melakukan dosa karena kita itu ya melakukan warisan dosa lah dari Adam, kayak itu salah. Tidak ada itu. Nggak ada. Bisa saja ayahnya pembunuh, anaknya penghafal Quran. Bukan mustahil kan. Bisa saja ayahnya pengangguran, anaknya seorang dokter dan sukses menjadi pengusaha. Itu bukan seperti itu poinnya. Kecuali memang sang ayah atau ibu ini memang mewariskan itu. Misal, kamu harus jadi maling ya seperti ayah. Contoh ya. Nah mungkin. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi. Biasanya orang walaupun maling, dia mau anaknya tetap jadi baik gitu kan. Iya. Pak Ustadz, Adam ini kan punya anak. Tadi saya sudah singgung ya. Kalau saya nggak salah, anak Adam sendiri itu kan saling bunuh satu sama lain. Tapi ini kan kalau di kita ya Pak Ustadz ya, kalau di kita kan ini kan menjadi noda bagi kita ya. Kalau misalnya anaknya Pak Ustadz misalnya ya, murtad misalnya, atau misalnya melakukan kejahatan, itu kan dosa, itu kan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi kalau di sini kan
walaupun terjadi bunuh-bunuhan dan lain sebagainya, Adam itu tetap nabi. Adam itu tetap spesial di mata Allah kayak gitu, Pak Ustadz. Itu bagaimana penjelasannya, Pak Ustadz? Ya, jadi yang pertama gini, tugas kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, menyampaikan. Siapa teman kita salah, kita sampaikan. Anak kita salah, kita sampaikan. Kita bisa memberikan peringatan, warning yang keras, oke, gitu kan. Tapi kita nggak bisa memaksakan sesuatu pada orang lain. Gitu. Kasus yang terjadi adalah, kita historikan dulu sedikit ya. Kita kembali ke historinya. Waktu Nabi Adam AS memiliki anak masing-masing 20 laki-laki perempuan dan semuanya kembar, Allah perintahkan itu awal perkembangan manusia, agar Nabi Adam menikahkan misalnya Qabil dan kembarnya dan Habil sama kembarnya. Itu kan yang terkenal kisah Qabil dan Habil. Nah sekarang Allah perintahkan Nabi Adam untuk, ini lahir laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nabi Adam disuruh nikahkan kembarnya Qabil menikah sama Habil. Dan kembarnya Habil menikah sama kembarnya Qabil gitu. Ya, ini Habil. Jadi ini pasangan Qabil nikah sama kembarnya Habil, kembarnya Habil menikah sama kembarnya Habil. Jadi seperti itulah kurang lebih. Nah ini waktu itu salah satu dari mereka tidak setuju. Dia mau nikah sama kembarnya. Nah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Adam AS, menyuruh anak-anaknya ini untuk memberikan persembahan yang terbaik menurut mereka. Salah satunya pengembala, salah satunya adalah ahli dalam perkebunan. Maka yang satu memberikan hewan terbaiknya berkurban di jalan Allah, yang satu memberikan justru hasil panennya yang biasa. Maka Allah terima dari yang satunya. Nah karena ini cemburu, maka dia mengancam untuk membunuh saudaranya. Dan perbuatan ini bukan didukung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin dokter tanya, Ustadz kenapa ayahnya Nabi tapi anaknya bisa buat begini? Kita perlu tahu ya, Allah ini menciptakan manusia sempurna sekali. Dan saking sempurnanya Allah memberikan kita potensi untuk berbuat kebaikan dan potensi untuk berbuat keburukan. Dua-duanya ada. Tujuannya kebaikan agar kita lakukan, keburukan agar kita sebagai ujian. Kita bisa kontrol diri gak? Emosi bisa kontrol gak? Karena kalau semuanya kita cuma cenderung baik, ya kita seperti malaikat, nggak akan ada pelanggaran. Tapi dengan adanya ini tantangan hidup nih. Bisa nggak kontrol emosi, bisa nggak kontrol hawa nafsu, nah gitu kan. Nah, si anak Adam yang membunuh ini, dia nggak bisa mengontrol itu dari gejolak dalam jiwanya. Maka dia pun membunuh saudaranya. Dan Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ini makanan yang turun dari surga waktu diminta oleh sahabat-sahabat Nabi Isa. Surah nomor 5 dalam Al-Quran. Tapi ada potongannya cerita tentang masalah Qabil dan Habil ini. Jadi dia bunuh saudaranya, dan setelah dia bunuh dia menyesal. Dia pun tidak tahu harus kubur dengan cara seperti apa. Lalu Allah datangkan satu burung gagak yang berantem sama gagak yang lain, satu terbunuh. Lalu temannya ini menggali tanah dan mengubur temannya. Maka dia mengatakan, coba saya bisa lakukan seperti ini buat saudara saya. Lalu dia menyesal. Ya, dia tidak kembali lagi kepada Nabi Adam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada pembunuhan yang terjadi sudah itu kecuali si pelaku pertama ini akan panen dosanya. Jadi memang pelaku itu bukan didukung. Tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kita kuatkan ini dengan review dulu sebelumnya lagi mundur. Selama ini Dr. Richard tahunya yang goda manusia siapa? Ular. Setan. Setan ya? Setan. Pimpinan, dalam bentuk ular. Ya, tidak harus ular. Tapi gini, umumnya manusia tahu yang goda manusia supaya sesat adalah setan. Pimpinannya adalah iblis. Iya. Iblis ini yang tidak mau sujud sama Adam kan? Iya. Nah pertanyaan sederhana. Waktu Allah suruh malaikat dan iblis sujud, lalu iblis tidak mau sujud, siapa yang goda iblis? Belum ada setan, dia setan tuh. Iya. Apa? Dorongan buruk dalam dirinya itu. Dia mengikuti bisikan buruk itu. Itu dia cenderung mau itu. Contoh misalnya, Dr. Richard ada orang miskin minta. Dalam diri kita ini gejolak dua itu. Bantu, nggak bantu. Gitu kan. Nanti setan ini tunggangin aja tuh. Dia coba supaya yang tidak mau bantu ini lebih dominan. Bisikin ya. Iya. Nah sekarang kita selalu ada. Sholat, nggak sholat. Nggak sholat aja, nggak sholat aja. Gitu-gitu. Tapi ada juga gejolak mau sholat. Baik, selalu begitu kan. Nah itu selalu ada. Nah makanya pada saat prosesi pembunuhan itu, tidak ada hubungannya sama Nabi Adam. Nabi Adam sudah ajarin ini tidak boleh, ini baik, ini tidak baik. Tapi dia mengikuti keburukan dirinya. Dan itu diancam oleh
Allah SWT terhadap perbuatan tersebut. Karena membunuh tidak boleh. Oke. Nah, Berarti itu keturunannya tidak ke Nabi Adam ya Pak Ustadz? Ya? betul. Pak Ustadz, ini kan di episode pertama kemarin kan Pak Ustadz ada bilang mahram ya kemarin ya ada ya. Ini kan tidak sesuai Pak Ustadz. Karena kan kalau misalnya kita ngomong Adam dan Hawa artinya semuanya saling melakukan hubungan seksual satu sama lain, sama keluarga ya. Karena kan satu keluarga semuanya Pak Ustadz. Itu manusia pertama. Dan di setiap masa itu ada hukumnya. Gitu. Jadi itu masa hukum itu tidak ada manusia lain. Populasi Allah yang mengizinkan seperti itu di awalnya. Lalu setelah mulai berkembang biak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan peraturan baru. Dengan adanya tidak boleh nikah sesama mahram. Tapi di awal manusia tidak ada manusia kecuali mereka. Gitu. Jadi itu memang hukumnya belum berlaku pada saat itu. Berlakunya adalah pada saat sudah populasi terjadi, baru Allah turunkan syariat atau hukum tentang masalah pemisahan mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh. Oh itu kapan ya Pak Ustadz? Hukum yang berlaku siapa yang boleh dinikahi dan siapa tidak boleh dinikahi itu? Setelah terjadi populasi. Jadi populasi itu setelah Qabil dan Habil berkembang biak. Kemudian mulai datang nanti kita bahas di masa Nabi Idris. Setelahnya ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh dan seterusnya. Di masa-masa itu ada perkembangan manusia terus. Karena populasi kan tidak terlalu besar. Berkembang makin banyak maka makin berlaku peraturan itu. Kenapa peraturan itu diberlakukan sedangkan sebelumnya tidak diberlakukan Pak Ustadz? Kalau misalnya memang dulu tidak ada masalah, ya harusnya ke depan ya semakin banyak ya semakin gak ada masalah aja ya sama aja. Toh dulu sedikit juga gak ada masalah, apalagi banyak. Gini loh, rasionalnya gini. Kita kalau sudah masuk ke pertanyaan kenapa, dan itu ranahnya Allah, maka saya kasih contoh supaya Dr. Richard bisa lebih paham. Kalau misalnya Dr. Richard punya perusahaan nih, buat satu perusahaan, udah deh Dr. Richard sudah pilih wallpapernya, lokasinya, marmernya, segala macam lah. Apapun item yang ada di situ sudah dipilih. Saya misalnya masuk sebagai pegawai, newcomer datang ke situ, datang nih. Kemudian saya melihat, ini kok Dr. Richard pilih wallpapernya warna krem sih, kayaknya gak bagus nih. Saya protes misalnya. Atau apa saja situ item saya tidak setuju. Gitu kan. Saya yakin Dr. Richard akan mengatakan, oh ini hak saya loh. Ini kan lokasi saya. Kok kamu ikut campur di situ? Nah, untuk memahami keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu Allah ini punya sifat sempurna. Dia bukan seperti manusia. Dia adalah Allah zat. Sifat-sifatnya itu maha pengasih. Semua pakai maha. Maha pengasih, maha penyayang, maha besar, maha kuasa, maha adil dan segala macam. Allah itu tidak melakukan sesuatu kecuali memang sudah dengan kemahaluasan ilmunya gitu loh. Nah Allah punya keputusan mutlak di awal manusia seperti itu. Dan setelah itu Allah kembangkan lagi bahwasanya di sini peraturannya akan seperti ini. Nah tugas kita adalah sebagai makhluk kita beriman. Katakan beriman kan kita patuh pada Allah ya. Ya Allah suruh begitu ya sudah. Oke, saya paham. Sebagaimana Allah larang, oh nggak boleh makan babi, oh nggak boleh makan ini. Ya kita sebenarnya secara manusia kok saya bisa saja kok makan. Kenapa dilarangkan sama aja dengan sapi? Nah ini masanya peraturannya Allah. Kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya, koreksi saya. Itu saya pernah belajar tuh di tahun lalu tuh. Itu yang namanya dengan ibroh ya. Betul nggak Pak Ustadz? Kalau ibroh itu pelajaran terjemahannya. Oh bukan Pak Ustadz Ya. Ya. Beda lagi. Kalau ibroh itu misalnya ada satu kejadian apa, kita mengambil ibrohnya, kita mengambil pelajarannya. Oh, maksudnya itu yang memang sudah tertulis dan sudah seperti itu kayak gitu. Jadi kita imani saja. Ya, makanya orang-orang yang patuh pada Allah itu diberikan julukan orang-orang beriman. Beriman itu berarti ya sudah, Tuhan kami ngomong gini ya sudah, kami imani begitu. Dan setelahnya baru kita kembangkan dengan lebih mendalam, dengan mengadakan penelitian, dengan segala macam. Tapi ini pondasinya sudah ada. Oke. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir dari saya. Kalau dari cerita tadi Pak Ustadz, ini beneran Pak Ustadz ya, saya ya keilmuan saya yang sedikit lah Pak Ustadz ya, saya kan taunya Nabi Adam tuh diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan kayak gitu ya. Saya baru tadi dengar cerita Pak Ustadz dan cukup terkaget bahwa ternyata Nabi Adam tuh secerdas itu, seluar biasa itu, tinggi seperti raksasa, mengenal semua makhluk yang ada di langit, yang ada di iblis-iblis juga, punya pengetahuan yang luar biasa, secerdas itu dan lain sebagainya. Bahkan bertemu langsung dengan Allah. Menerima firman-Nya langsung, pernah ada di surga, bermain di surga, dan sampai turun ke bumi. Artinya kalau saya melihat itu, bahkan Nabi Adam
itu sosoknya lebih penting dan lebih besar daripada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi yang justru lebih dimuliakan adalah Nabi Muhammad, Pak Ustadz, bukan Nabi Adam? Yang pertama, semua Nabi dimuliakan, Dok. Ya, semua Nabi dimuliakan. Tidak ada yang paling. Enggak, jadi semua Nabi itu akan dimuliakan. Tetapi khusus di dalam penugasan ya, seperti kata Nabi SAW, semua Nabi-Nabi diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Penugasan Nabi Muhammad SAW ada, lebih. Karena manusia lebih banyak. Ini Nabi terakhir. Manusia jumlahnya miliaran. Kemudian juga di hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, aku adalah pemimpin anak Adam. Maksudnya nanti akan memimpin di mana manusia, di situ ada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi-Nabi lain juga tetap ada. Gitu kan. Jadi kita tidak ada membandingkan antara satu Nabi dan lainnya. Oh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membanding-bandingkan antara rasul-rasul. Pernah ada satu orang Yahudi, dia mengatakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, demi Musa yang telah turun padanya Injil, ada satu sahabat marah, gitu kan? Kok kamu menyebutkan Nabi Musa di depan Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW menegur dua-duanya, Yahudi sama si Muslim itu, mengatakan jangan kalian membanding-bandingkan di antara nabi-nabi, karena semuanya mulia. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu kenapa ini yang duluan, kenapa ini yang nomor 2, kenapa ini nomor 3, dan sebaiknya kita lebih banyak masuk ke dalam kehidupan mereka untuk mengambil tadi ibrah itu, nah pelajaran. Oh ini yang harus kita ambil sebagai hal yang positif sebagai panduan hidup kita, daripada kita lebih banyak kepada kenapanya. Kenapa ini, kenapa itu. Karena kalau kita terlalu buka pintu kenapa ini, Dok, itu lebar sekali. Contoh misalnya, kenapa Allah cuma menciptakan Adam dan Hawa? Kenapa nggak ada jenis kelamin ketiga? Padahal Allah itu kan maha kuasa. Kenapa mata cuma 2? Kenapa nggak Allah buat 4, 2 lagi di belakang, jadi nggak bisa noleh, misal, loh iya kan? Kenapa tangan cuma 2, bisa angkat 2 misalnya? Coba kalau ada 8. Nah, contoh, kaki 10 aja sekalian, misalnya. Kenapa waktu 24 jam? Macam-macam, kan? Kalau kita buka pintu kenapa tanpa ada batasan, ini akan luar biasa. Makanya datang syariat mengaturnya, gitu kan? Pertanyaan kenapa ini adalah kalau pada batasan misalnya kita mau tahu, misalnya kalau dalam Islam ya, sholat. Orang kalau musafir, ada namanya jamak, digabung sholat. Sama di qasar bisa dipangkas ya, 4 rakaat, duhur, asar bisa jadi 2 rakaat. Nah kalau ada mau belajar, kenapa bisa jadi 2 rakaat, kenapa nggak 4 rakaat aja? Nah itu akan ada jawaban, nah, itu sederhana kan, kecil pertanyaannya. Kita bisa mengatakan, oh karena memang Allah syariatkan seperti itu, dan untuk meringankan orang yang musafir. Karena musafir mungkin dia sulit dapat air, dia di atas pesawat, dia di kereta, cukup sulit, jadi itu dimudahkan. Contohnya. Tapi kalau udah kenapa kepada hak kausalitasnya Allah ini akan melebar kemana-mana nanti. Siap, Pak Ustadz. Tapi apakah Nabi Muhammad itu kemuliaannya lebih tinggi daripada nabi-nabi yang Kita lain? tidak mengatakan kemuliaannya. Tapi Nabi Muhammad SAW di beberapa keadaan memang diberikan kedudukan. Kayak tadi saya bilang. Beliau mengatakan semua nabi-nabi diutus untuk kaumnya kecuali aku. Diutus untuk alam semesta. Penugasannya lebih luas. Di hari kiamat beliau mengatakan nanti manusia akan kepanasan di mahsyar. Mereka datang kepada Adam minta agar memberikan syafaat pertolongan kepada Allah. Tapi semua nabi-nabi umumnya menolak. Lalu mereka mengatakan cobalah pergi kepada Muhammad. Lalu kalian tahu bagaimana manusia mengenal kepada hari kiamat? Karena mereka minta tolong aku untuk sujud di depan arsy-Nya Allah, singgasananya Allah. Lalu aku pun sujud dan aku dibukakan pintu puji-pujian yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Sampai terdengar Allah mengatakan, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka engkau akan diberikan atau diterima syafaatku. Dari situ ada namanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan beliau mengatakan, Allah suruh menyampaikan beliau adalah pemimpin anak Adam. Nah itu nanti di hari kiamat beliau pemimpinnya. Nah, tapi bukan berarti ini lebih baik daripada Adam. Adam mau tidak mau ayahnya. Gitu, iya juga ya. Ya. Makanya beliau pun mengatakan begini, ingatlah kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Nah, itu peringatan Nabi SAW untuk semua manusia. Oke. Jangan sampai ada yang sombong. Oh iya. Orang beriman saja sebagai seorang muslim. Tidak boleh misalnya, ada tetangga saya non-muslim, lalu saya mengatakan, non-muslimin di neraka. Gak boleh ucapin itu. Kecuali orang itu meninggal dalam kondisi tidak beriman, baru bisa ada predikat mereka mungkin ke neraka. Tapi semasa hidup tidak bisa kita klaim itu. Mungkin dia dapat hidayah setiap saat. Oke. Kalau ada orang berbuat salah, Islam datang mengajarkan kita untuk membenci kesalahannya, bukan fisiknya. Bukan orangnya. Contoh, orang sakit, orang mencuri. Yang kita tidak suka mencurinya, bukan fisiknya. Kapan dia tinggalkan kejahatan mencuri, clear, selesai.
orang ini bisa kita terima sebagai sahabat atau pasangan hidup kita. Oke. Karena dia sudah taubat. Siap. Lulus nggak saya jadi Pak Ustadz, saya mengetahui tentang Nabi Adam? Sudah lulus Pak Ustadz ya? Seru semuanya. Kita lanjut lagi nanti ke depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan lupa bagi kalian semuanya yang pengen beli emas, pengen jual emas dengan rasa yang aman. Soalnya kan kalau karat ini kan nggak bisa, katanya sih yang aku tahu dari temanku, ini kan kebetulan yang punya temanku ya, Edrus Susanto ya. Dia bilang kalau emas itu katanya, kalau pengen tahu karatnya itu harus benar-benar sampai dileburin baru kita tahu karatnya berapa. Jadi kadang-kadang tuh banyak jenis penipuan dalam penjualan emas. Makanya itu katanya kalau pengen jual emas dengan rasa yang benar-benar aman, itu di tempat dia pusatemas.id itu ada alat yang ngecek karatnya berapa, lalu dihargain sesuai dengan emas pada hari itu juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.